Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan memaparkan pengalaman dari teman saya atau tetangga saya. Keluhannya seputar lambung ya. Jadi teman-teman, kurang lebih di 2 minggu yang lalu ya, teman saya ini mengalami keluhan asam lambung itu sesak. Sesak, kemudian jantung berdebar dan lemes seketika. Dia mengalami itu setelah dia minum kopi pahit ya, dan dia minum kopi pahit itu belum makan nasi. Oke, setelah dia bercerita kepada saya, ternyata dia mengalami atau eh, ini merasakan keluhan lambung itu sudah lama. Namun dulu itu diminumi obat lambung ya, Milanta atau Proma itu sembuh, dan setelah sembuh dia tidak pernah minum obat lambung lagi, kemudian dia kembali di pola makan sehari-hari dan kebiasaannya itu hampir setiap malam dia sering konsumsi nasi goreng. Kemudian dia juga sering konsumsi bakso di malam hari. Kemudian apakah hubungannya? Hubungannya adalah pola makan kita menentukan kesehatan pencernaan kita. Akhirnya dia mengalami keluhan itu, akhirnya dia ke IGD teman-teman ya, dan diberi obat lambung ya, istilahnya meringankan produksi asam lambung ya, biar tidak terjadi reflux. Dan setelah itu dia bercerita kepada saya, dan kemudian saya menyarankan untuk setelah obatnya habis silakan untuk menggunakan cuka apel untuk terapi pemulihan asam lambungnya, dan harus menghindari beberapa makanan. Dan alhamdulillah sudah ada mulai kemajuan, namun memang tidak mudah untuk menjaga pola makan, karena teman saya ini beberapa kali masih kecentok makan bakso, kecentok makan kerupuk, kecentok makanan yang bertepung terigu semisal ayam crispy. Nah, memang perlu kebiasaan sehingga kita membiasakan makanan apa saja yang boleh kita konsumsi. Apakah memang segitu disiplinnya kita harus pantang makanan? Jawabannya iya. Karena ketika kita mengalami keluhan asam lambung, enzim pencernaan kita tidak aktif karena asam lambung kita berada di tidak ideal. Kita memerlukan bantuan dari cuka apel agar enzim pencernaannya aktif kembali. Nah, itu tidak instan teman-teman. Dilaksanakan itu tidak instan, jadi perlu proses dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kita tidak tahu ya pulihnya kapan, namun berdasarkan pengalaman ada yang pulih di 1 bulan saja, ada yang pulih di 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan saya dulu pulih di 9 bulan. Setelah saya pulih di 9 bulan, saya kembali ke pola makan bebas, saya kembali makan bergluten, loss, pokoknya semua saya makan, dan di 4 bulan kemudian saya mengalami keliengan parah ya. Dan itu berarti menandakan apa teman-teman ya? Pada suatu kondisi di orang tersebut ya, semisal itu saya harus menghindari gluten. Kenapa? Karena gluten itu tidak bagus untuk pencernaan. Kalau ada pertanyaan, saya aman-aman saja konsumsi gluten, berarti memang mungkin pencernaannya masih kuat untuk menerima gluten. Namun pada umur tertentu, pada kondisi tertentu, mungkin kondisi pencernaan sudah tidak kuat lagi untuk mengkonsumsi gluten. Gluten itu dari apa, Kak? Dari gandum. Gandum kemudian yang dibikin berbagai makanan atau turunannya. Apa aja itu? Tepung terigu, segala jenis tepung terigu yang dijadikan di makanan. Apalagi tepung terigu yang digoreng. Nah, teman-teman, pentingnya kita menjaga pola makan kita. Memang tidak serta-merta atau tidak semuanya orang tidak cocok dengan gluten, namun sebagian dari kita, masyarakat Nusantara ya, atau masyarakat Indonesia mengalami seputar lambung, dan rata-rata di situ kalau kita berbicara seputar asam lambung, pasti di baliknya itu memiliki kebiasaan makan tepung terigu. Dan saya juga begitu dulu, sehingga saya mengalami permasalahan itu. Tepung terigu, makanan berpengawet, makanan berlemak, nasi goreng itu berlemak teman-teman ya, sulit diolah oleh tubuh kita apalagi makannya malam. Oke teman-teman, seperti ini pengalaman dari teman saya, barangkali bermanfaat teman-teman ya. Dan silakan komen teman-teman kalau mau tak bales dengan video teman-teman ya.
Intinya di channel ini kita belajar bersama. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Kita coba lagi di video berikutnya. Itu tadi bisa kita jadikan pengalaman lah ya teman-teman ya. Istilahnya begitu pentingnya menjaga pola makan kita. Oke teman-teman, tetap semangat. Teman-teman yang sedang mengalami keluhan seputar lambung, pesan saya fokus di makan pantangan dan masukkan nutrisi untuk kesehatan lambung kita. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.